أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa banyak pertanyaan yang masuk dan Ana tidak akan menjawab semua pertanyaan tersebut. Nanti kalau pertanyaan yang belum terjawab tolong ditanyakan kepada Al-Ustaz Abu Ihsan hafizahullah. Pertanyaan Ustaz, bagaimana cara bisa untuk khusyuk dalam salat? Ikhwan fillah Allah wa iyyakum. Sungguhnya masalah khusyuk bukanlah perkara yang mudah, dan khusyuk itu merupakan ruh daripada salat. Oleh karena itu Allah mengatakan pada aflahul mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu apa? Yang mereka khusyuk dalam salatnya. Di antara kiat untuk bisa khusyuk, maka hendaknya kita berusaha mengerti apa yang kita baca, berusaha mengikuti gerakan Rasulullah SAW dalam salat sebisa mungkin sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan kemudian ingat bahwasanya kekhusyukan itu berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Kalau seorang sehari-hari ternyata sering bermaksiat, sering melihat aurat wanita, dia selalu mengotori hatinya dengan memberikan noda hitam dalam hatinya, maka bagaimana dia bisa khusyuk? Sedangkan hatinya terus dia kotori. Ketahuilah bahwasanya khusyuk itu, hati itu bisa berkhianat. Hati itu berkhianat. Yang dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah. Terkadang seorang butuh dengan hati tersebut, namun hati berkhianat tatkala dibutuhkan oleh pemiliknya. Betapa banyak orang yang tatkala meninggal dunia ingin bisa mengingat Allah, ingin bisa mengucapkan la ilaha illallah, namun hatinya berkhianat. Tatkala itu tidak bisa. Di antaranya juga kita tatkala kita sholat, kita ingin sholat khusyuk, kita tahu enggak khusyuk itu enggak boleh, harus khusyuk. Karena para ulama menyebutkan kadar sholat kita tidak akan diterima, pahala kita sesuai dengan khusyukan sholat kita. Apa yang kita baca tidak kita pahami, tidak ada pahalanya. Oleh karena itu, ikhwan fillah Allah wa iyyakum, terkadang kita ingin khusyuk, namun kita ajak hati kita khusyuk, dia berkhianat. Tidak mau dia, malah melayang kemana-mana. Kenapa? Karena aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, masalah khusyuk berkaitan dengan aktivitas kita. Tatkala kita menjalankan aktivitas sehari-hari, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menambahkan khusyukan kita. Itulah bedanya kita dengan para sahabat. Para sahabat dahulu, mereka tatkala dalam kenikmatan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam ibadah, dalam kenikmatan dunia mereka pun masih ingat sama Allah. Lihatlah bagaimana kita Hanzalah radhiyallahu anhu, ghusilul malaikat, yang dia pun dimandikan oleh para malaikat tatkala perang Uhud. Hanzalah tatkala malam pertama menikah dengan istrinya, tiba-tiba datang perintah jihad. Lagi berhubungan dengan istrinya dia tinggal. Lagi berhubungan masih ingat apa? Masih ingat Allah Subhanahu. Begitu datang jihad langsung tinggalkan istrinya untuk ikut perang Uhud. Belum mandi junub. Akhirnya meninggal dunia. Tatkala meninggal dunia, Rasulullah melihat dia dimandikan jasadnya oleh para malaikat. Ternyata dia belum mandi junub. Lihatlah bagaimana para sahabat dalam kenikmatan dunia masih ingat akhirat. Kita beda. Kita dalam ibadah masih ingat dunia, terutama tatkala salat. Begitu Allahu Akbar, sudah rencana kita ke depan sudah kita pikirkan. Salat subuh, nanti pada zuhur saya langsung pulang, langsung beli durian, langsung pikir macam-macam. Sudah kita renungkan tatkala kita salat subuh. Makanya coba kalau antum salat maghrib, antum duduklah. Mungkin antum lihat orangnya khusyuk, mata kakinya benar-benar, prakteknya benar sunnah Nabi. Antum tanya tadi imam baca salat apa salat maghrib? Dia enggak tahu, lupa. Ada seorang saya pernah dengar dia ceramah. Dia bilang, ya ikhwan, saya pernah pergi ke masjid di Saudi. Akhirnya apa? Waktu itu salat maghrib atau salat isya. Setelah salat saya pun minta izin sama imam. Pak imam tolong pinjam mic-nya. Saya ingin bikin sayembara. Saya pun tanya sama para jemaah sekalian. Tadi imam baca rakaat pertama surat apa, rakaat kedua surat apa? Diam semuanya. Diam. Kata dia aib, antum jenggotan semua kan enggak ada yang tahu aib. Diam semua. Saya kasih hadiah kan, saya kasih hadiah sayembara sampai yang tahu imam baca surat rakaat pertama surat apa, rakaat kedua surat apa, saya kasih hadiah. Enggak ada yang jawab. Lama kelamaan dia pacu-pacu enggak ada yang jawab, tiba-tiba ada anak kecil angkat tangan. Saya anak tahu. Dipanggil anak itu dengan semangatnya Syekh ini pun manggil anak tadi. Biar tunjukkan sama bapak-bapak, om-om sekalian, kita ini tahu meskipun kecil apa? Khusyuk salatnya. Nah, ini ayo nak,
Surat tadi rakaat pertama surat apa, rakaat kedua surat apa, biar mereka tahu. Akhirnya anak itu dikasih mic, dia jawab. Rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Fatihah juga. Kasih khusyuknya dia tahu. Ini kenyataannya, khusyuk itu bukan perkara yang mudah. Ustaz, bagaimana sikap kita jika kita mendapat undangan maulid dan sebagainya, tahlilan dan sebagainya? Qanifillah azanillahu iyyakum. Nah, kita tahu bahwasanya maulid dan tahlilan merupakan acara bid'ah yang jadi masalah bagi kita, bagi ikhwan sekalian, bagaimana bisa menolaknya dengan cara halus. Kadang kalau kita jelaskan mungkin mereka tidak paham. Kalau kita bisa jelaskan dengan cara yang baik, maka itu yang lebih bagus. Kita ajak duduk, kita ajak ngobrol. Namun terkadang kondisinya tidak memungkinkan untuk menjelaskan, itu sangatlah sulit. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini, saya ingatkan kalau ada acara kemasyarakatan, kerja bakti, kita bantu. Atau kita tidak bantu, kita kasih duit belikan snack. Belikan snack. Bisa jadi kerja bakti tersebut ternyata pakai musik-musikan. Jadi kita belikan snack biar dia namanya kerja, dia perlu makan, kasih makanan. Kalau memang dia tidak mau ikut dengan musik. Sehingga masyarakat tidak menilai kita itu eksklusif. Orang ini kok seperti ini. Apalagi ternyata diajak maulid tidak mau. Oleh karena itu, saya sarankan berusaha bagaimana kita kalau tidak bisa menjelaskan, kita menolak dengan cara yang halus. Sebagian orang kalau ditanya, diajak undangan tahlilan, dia jawabnya mudah. Dia bilang, mohon maaf Pak, saya sampai sekarang belum bisa dan belum tega untuk makan di rumah orang lagi kesusahan. Nah, kan bisa jawab kayak gitu. Sulit saya makan di rumah. Harusnya dia yang saya undang makan, tapi saya tuh nggak enak kalau makan di rumah orang lagi dihadapi kesulitan. Ini diantara jawaban-jawaban politis yang mungkin bisa menolong sementara. Ya. Assalamualaikum Ustaz, maaf pertanyaan saya di luar pembahasan. Kapan waktu yang tepat untuk menyelesaikan sholat subuh? Mohon dijawab dengan rinci. Ini tanya aja Ustaz Abu Ihsan ya. Jawabannya dengan rinci Ustaz Abu Ihsan aja. Saya pernah mendengar ceramah di Medan, seorang dai dengan gelar LC, tetapi ceramahnya isi pemahamannya bid'ah dan khawarij, membuat bingung masyarakat. Bagaimana hukumnya? Ya. Maka terutama kita menjauhi dai seperti ini. Ya. Terutama ahlul bidah yang gembong-gembong, yang dai, maka disarankan kita menjauhi, jangan sampai kita terkena syubhat mereka. Dari situlah betapa banyak perkataan salaf agar kita menjauhi ahlul bidah, sehingga kita tidak mendengar apa yang mereka sampaikan. Antum bersenyum-senyum sama ahlul bidah dalam rangka mengambil hatinya, terutama kepada masyarakat awam yang mereka tidak mengerti. Adapun terhadap gembong-gembongnya, hati-hati. Jangan sampai dia menyampaikan syubhat terhadap antum, jauhi mereka. Tidak usah ikut pengajiannya. Kalau terpaksa ketemu di jalan, dia salami, ya kita jawab salam terus pergi, tinggalkan, supaya tidak timbul fitnah. Jangan dengar dia bicara, karena kalau kita dengar dia bicara akan memasukkan ke dalam syubhat ke dalam diri kita. Bagaimana hendaknya interaksi kita terhadap teman-teman kita yang non muslim? Ya, kita berinteraksi dengan adil, dengan baik. Kalau dia baiki kita baiki dia. Tunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmat. Kalau ada kesempatan kita dakwahi dia.
dakwahi dia. Misalnya orang-orang Kristen, kita dakwahi dari masalah ketuhanan tentang Nabi Isa. Kita pelajari ada bantahan-bantahan terhadap kristologi yang membantah masalah kristenisasi. Baca, pelajari, kita masukin syubhat sedikit, masukin syubhat sama dia. Ini masukin apa? Kebenaran sama dia, buat dia ragu. Kalau bisa, kalau enggak ya sudah kita baiki sama dia, berbuat baik, kita baiki dia. Juga jangan sampai kita berbuat kezaliman sama dia. Bagaimana hukumnya kita ikut manfaatkan banyak hal yang dihasilkan oleh orang kafir, contohnya HP, pesawat dan lain-lain? Ya tidak apa-apa ya. Kalau orang kafir kasih kemanfaatan ya diambil manfaatnya. Kalau orang kafir kasih kemudaratan maka kita jauhi. Jadi perkara-perkara yang ada manfaatnya, ya, jangan sampai ada mengatakan ini tasabuh ya. Tidak. Kalau perkara-perkara, jadi tasabuh itu pada perkara yang merupakan kekhususan orang-orang kafir. Pertama, yang kedua yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, tidak mengapa kita pakai. Contohnya apa? Dulu sempat ada fatwa kalau pakai celana dalam berarti tasabuh. Wah, repot ini kalau begini. Nanti pakai motor juga tasabuh karena memang notabene ini produk orang kafir. Kalau ada manfaatnya kita pakai saja, tidak jadi masalahnya, tidak ada masalah. Ustaz, bagaimana bila kita mengucapkan salam ke seorang muslim, penampilannya ahlu sunnah, tapi tidak dijawab, bahkan yang bersangkutan bermuka sinis. Jadi bila berjumpa lagi, ana diam saja. Ana pun tidak bisa bermuka manis di hadapannya. Ana ingin berdialog dengannya, tapi merasa belum ada ilmu dan hujjah. Jadi ana tetap diam saja. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, antum tetap aja, antum jangan sampai memboikot ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya di antara orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mutafariman, yaitu dua orang yang saling menghajar tanpa hajar yang syar'i ya. Salah satu la turfa lahum salatuhum fawqa ru'usihim kibran, tiga orang yang tidak akan diangkat salatnya di atas kepalanya meskipun sejengkal. Yang pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, yaitu seorang laki-laki yang mengimami sebuah kaum dan kaumnya benci terhadap dia. Yang kedua, kalau tidak salah seorang wanita yang membangkang suaminya. Dan yang ketiga al-mutafariman, dua orang yang saling menghajar tapi bukan hajar yang syar'i. Maka antum jangan ikut-ikutan dia. Kalau dia tidak memberi salam, antum beri salam. Sebagian orang nekat ya, sebagian ikhwah nekat. Jadi assalamualaikum, dia naik motor assalamualaikum, orangnya diam aja enggak jawab. Lagi assalamualaikum, enggak jawab. Datang depan motornya assalamualaikum, akhirnya dia jawab waalaikumsalam. Ini namanya maksa ya. Kalau dia enggak mau ya sudah, jangan dipaksa. Assalamualaikum. Jangan, enggak usah. Kalau dia enggak mau jawab ya sudah. Masalah, ketemu lagi assalamualaikum lagi. Biarin aja enggak dijawab, jadi masalah. Kalau dia bermuka manis, masam ya sudah, biarin aja. Masa mau dijadikan manis, sulit. Apa syarat dan ketentuan seorang disebut sebagai ulama? Karena anak bingung, di Indonesia banyak sekali ulama seperti MUI, itu kan banyak orangnya. Jadi ulama ya ada kriterianya ya. Kalau kriteria Indonesia mungkin ya, tapi kalau kita lihat kriteria ulama yang sebenarnya yang disebutkan dalam buku usul fikih tentang alul ijtihad, maka kriterianya sangatlah sulit. Ukuran-ukuran kita ini bukan ulama ya. Harus paham tentang berbagai macam disiplin ilmu ya. Harus paham tentang masalah khilafiyah ya. Mustalah hadis harus pakar, kemudian usul fikih harus pakar, syarat-syarat orang yang disebut ijtihad yang menjadikan landasan orang untuk bertanya, maka itu sulit bagi untuk mengatakan ya, jangankan dai-dai di masjid-masjid saja itu disebut ulama kalau orang-orang kita. Bahkan di tempat saya, Majelis Ulama Indonesia, ketua Majelis Ulama Indonesia tempat saya, dia saja bahasa Arab enggak bisa. Huma aja keliru ya. Huma aja keliru. Saya sedih waktu melihat. Tapi bagaimana lagi? Mungkin dia yang terbaik sekali itu. Itu belum ada teman-teman yang belajar di luar. Dia yang terbaik itu apa boleh buat? Tapi itu bukan ulama jelas. Makanya terkadang jadi orang-orang jemaah di Indonesia kalau ditegur ya,
Di Indonesia banyak yang merokok. Di mana di Mekah. Kita tegur, Pak, merokok hukumnya haram. Itu kan ulama Saudi. Kalau ulama Indonesia hukumnya makruh. Jadi khilaf di antara para ulama. Ulama Saudi sama ulama Indonesia. Saya kayak gini. Jadi disejajarkan antara ulama Indonesia dengan ulama yang benar-benar ulama, repot. Ini sama. Semuanya statusnya sama. Dai pun ustaz dikatakan ulama, alim ulama. Ya, ini repot. Seperti ini repot. Saya biasanya kalau menegur orang merokok, saya tidak pakai dalil. Karena kalau kita bilang dalil, nanti dia bilang ulama Indonesia bilang apa? Hukumnya makruh. Saya cuma bilang, Pak, tidak ada orang yang merokok bilang bismillah. Dan tidak ada orang setelah merokok mengatakan apa? Alhamdulillah. Kalau makanan halal pasti apa? Bismillah, alhamdulillah. Itu secara naluri dia mau, dia mau bilang bismillah, enggak enak sama Allah, enggak enak. Makanya dia enggak lah. Kalau bilang alhamdulillah enggak enak juga. Terus saya bilang, Pak, almar'u ala dini khalilihi. Iya, dalil ya. Kalau jalan sama al-bidah berarti biasanya juga al-bidah ya. Sesuatu at-tuyuru ala amsalihha taqa. Burung-burung itu main sama temannya saja. Saya bilang, Pak, orang bagaimanapun orangnya, kalau makan donat di WC enggak cocok. Lagi BO terus makan donat itu apa? Enggak cocok karena donat bukan temannya tai. Tapi kalau merokok, Masya Allah, 1 jam 2 jam kuat. Orang yang akidahnya lurus tapi akhlaknya buruk, bakhil dan kasar. Siapa ini? Akidahnya lurus tapi akhlaknya buruk, pelit dan kasar. Ada seorang lagi yang akidahnya bid'ah akan tapi akhlaknya mulia. Baik terhadap orang lain, Masya Allah. Dari sini ya, Masya Allah. Soal mana yang lebih kita cintai di antaranya? Jazakallahu khairan. Ya bagaimanapun ahlu sunnah yang harus kita lebih kita cintai karena kedekatan terhadap sunnah terutama masalah akidah itu lebih utama daripada karena kalau akhlak ternyata tidak dibangun dengan di atas akidah maka bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun anda ingatkan ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ini penjelasan Syekhul Islam ini dalam Majmu' Fatawa untuk mengingatkan kita. Sebagaimana kita itu takut. Sebagaimana kita itu takut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulluha finnar illa wahidah." Sungguhnya umat ini terpecah menjadi 73, seluruhnya di neraka kecuali 1. Kita takut ancamannya enggak? Takut kalau kita termasuk dari 72 golongan yang terancam dengan api neraka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ancaman terhadap 73 golongan ini tidak lebih parah. Tidak lebih parah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Ancaman ini tidak lebih parah daripada ancaman Allah terhadap orang yang makan harta anak yatim. Allah mengatakan, mereka sungguhnya memasukkan api dalam perut mereka dan mereka akan masuk dalam api neraka. Dua-duanya ancaman. Oleh karena itu jangan kita takut sama masalah firqah kemudian kita bermudah-mudah dalam maksiat yang lain. Makan harta yang haram enggak jadi masalah, yang penting kan bukan ahlul bidah, enggak boleh. Ini bahaya. Saya ingatkan kepada antum semua, sebagian perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah, banyak dari salafin yang magrur, yang terpedaya. Alhamdulillah kita di atas sunnah, kita di atas tauhid. Tapi jangan terpedaya, kita akan di atas tauhid pasti masuk surga tanpa transit. Bukankah ada hadis itu apa? Hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan. Bahwasanya ada seorang laki-laki kemudian ditampakkan pada hari kiamat ada 99 sijillan. Ada 99 catatan kemaksiatan. Kullu sijillin madal basar. Setiap catatan itu sejauh mata memandang, isinya maksiat semua. Melihat cewek, ngerampok apa, semua catatan. 99 catatan. Ternyata dia punya bitaqah la ilaha illallah. Dia sudah pasrah hari kiamat. Gimana? Apa namanya? Aina hadhihi bitaqah min hadhihi sijillat, kata dia. Ya Allah, apa yang mau dibandingkan dan mau dibanggakan dengan catatan la ilaha illallah dari bitaqah segenggam tangan dengan catatan amal yang luar biasa. Ternyata ditimbang masih berat apa? Masih berat la ilaha illallah. Jangan kita semua menyangka kita punya bitaqah seperti ini. Kata Ibnu Qayyim, semua orang punya bitaqah la ilaha, tapi tidak semuanya berat seperti ini. Bukan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukankah telah mutawatir, kata beliau. Telah mutawatir, hadis mutawatir. Banyak ahlu tauhid yang masuk neraka. Banyak yang ghibah masuk neraka disebut dalam hadis enggak? Itu ahli tauhid bukan orang musyrik. Orang-orang yang salat yang dikeluarkan dari api neraka. Orang-orang salat tapi apa? Masuk dalam dibakar dalam api neraka.
Terlalu banyak hadis mutabakan dikeluarkan, terlalu banyak orang yang bertauhid masuk dalam api neraka yang punya ditopang la ilaha illallah. Oleh karena kita jangan sampai kata Syekh Al-Albani rahimahullah, banyak kaum salafin menyangka bahwasanya mereka masuk surga tanpa transit, kata beliau. Sampai beliau menggunakan kalimat transit. Betapa banyak orang menyangka masuk surga tanpa transit. Jangan dulu, lihat dulu maksiat itu dihitung nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua tauhid kita sebagaimana tauhidnya bitaqwa ini. Sebagaimana hadis yang lain ketika Rasulullah mengatakan bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atas. Tatkala ada seekor anjing kehausan dan dia mutar-mutar sebuah sumur, dia ingin minum, mau mati, cuma mau nyemplung sumur nggak bisa, nanti mati kalau nyemplung mati. Idra'atu baghiyan min babaya Bani Israil, tiba-tiba ada seorang wanita pezina melihat anjing ini, kasihan dia. Fanazat nuqaha, kemudian wanita pezina ini pun melepaskan sepatunya, kemudian dia turun ke dalam sumur untuk mengambil air, kemudian fasaqathu, kemudian dia minumkan anjing tadi. Faghfarallahu laha bihi, maka Allah pun mengampuni wanita ini gara-gara amalan tadi. Bayangkan, dia wanita pezina, bukan berzina sekali dua kali, tapi tukang zina. Dimaafkan oleh Allah, kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara minumin seekor anjing. Antum jangan berpikiran kalau begitu saya maksiat saja, nih kalau ada anjing saya kasih minum, sudah selesai masuk surga. Nah gitu. Tidak semua, kata Ibnu ini, tidak semua orang yang minumkan anjing masuk surga. Nah, ini keimanan yang dalam dirinya yang lain. Insyaallah akan kita jelaskan nanti sore masalah ini. Jadi oleh karena ikhwan fillah dan Allah ayyakum, hati-hati terhadap perkara maksiat. Antum berusaha berakhlak yang mulia. Terlalu banyak perkara akhlak yang disebut dalam Al-Quran. Terlalu banyak perkara yang menyelisih akhlak yang mungkar disebut dalam Al-Quran secara terperinci. Antum takut kalau isbal, takutnya kalau isbal. Tapi kalau gibah nggak takut. Ini orang isbal bukan salafi. Kalau gibah 100 kali masih salafi. Mana lebih parah, gibah atau isbal? Hah? Yang benar, gibah atau isbal? Isbal, nggak ragu kan? Gibah lebih parah. Isbal pertama, banyak orang tidak tahu hukumnya. Yang kedua, dia masalah khilafiyah, meskipun yang rajih bahwasanya isbal itu haram secara mutlak. Karena Rasulullah mengatakan ma'asfala minal ka'bain fa finnar, apa yang di bawah mata kaki neraka. Tidak dibedakan antara yang sombong atau tidak sombong. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau negur tidak pernah tanya pada sahabat, kamu sombong enggak? Kalau sombong angkat, kalau enggak apa-apa. Enggak pernah. Rasulullah suruh angkat semuanya, tidak bedakan semua tidak sombong. Yang ketiga, ada sahabat yang dia isbal, kenapa? Karena kakinya cacat. Rasulullah tegur, kenapa kok isbal? Karena kaki saya cacat. Rasulullah tetap saja suruh angkat. Jelas dia isbal bukan karena sombong, tapi karena untuk menutup cacatnya. Tapi Rasulullah suruh angkat. Bahkan juga Ummu Salamah, tatkala mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asfala minal ka'bain fa finnar, apa yang di bawah mata kaki di neraka. Maka Ummu Salamah khawatir dia juga kena. Padahal dia perempuan. Kenapa? Karena para wanita memanjangkan roknya sehingga seperti ada ekornya. Kenapa? Dalam rangka untuk menutup auratnya, jangan sampai mata kakinya kelihatan. Ternyata ada hadis yang di bawah mata kaki terancam neraka. Bagaimana kita para wanita? Apakah para wanita di zaman Rasulullah menutup mata kakinya karena sombong? Enggak, tapi karena apa? Karena menutup aurat. Tidak seperti wanita sekarang, mata betis di bawah, di atas mata paha. Ini menunjukkan keumuman bahwasanya isbal hukumnya haram secara mutlak, baik sombong atau tidak sombong. Tapi intinya masih masalah khilafiyah. Kedua, masyarakat banyak yang tidak tahu. Adapun masalah ghibah, masyarakat semua tahu huruf itu tidak baik. Orang awam pun tahu huruf itu tidak baik. Terus ancamannya parah ini di Al-Quran aja ada. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahu nasihi maitan fakaritumu. Jangan kalian menghibah satu dan yang lain. Apa kalian mau makan bangkai saudara kalian? Tidak mau kita. Kita dikasih kambing saja kalau sudah jadi bangkai, tidak mau. Sapi sudah jadi bangkai, tidak mau kita makan. Apalagi daging manusia. Dikasih daging manusia, tidak mau. Apalagi daging manusia, teman kita sendiri yang sering ngaji sama kita. Kita gibahi, dikasih makan mau enggak? Tidak mau. Apalagi sudah busuk, siapa yang mau makan? Itulah gambaran gibah. Makanya gibah itu dosa besar. Dan dia merupakan sebab diazab di kuburan. Dalam satu riwayat dari hadis yang masyhur, kita baca kata Rasulullah SAW, wa amma ahduma fakana yamsi bin namimah wa amal akhar fakana yasati minal bauli. Ketika Rasulullah melewati dua orang yang dikubur, kata Rasulullah, duanya sedang diazab. Yang satu karena suka mengadu domba namimah, yang satu karena kencing. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, wa ma yu'adzabani illa fil bawl wal ghibah. Kata Rasulullah, dua orang ini tidaklah diazab dalam kuburan kecuali karena kencing yang tidak bersih dan karena ghibah.
Ketika Rasul Isra Mi'raj, Rasulullah melihat orang-orang manusia lahum azfaru min nuhas yakhmisuna ala wujuhihim. Ada orang-orang yang memiliki kuku dari tembaga, kemudian mereka pun mencakar-cakar wajah mereka. Rasulullah bertanya, ya Jibril, man haula'in nas? Siapa mereka itu Jibril? Kata Jibril, haula'il ladzina yaquluna luhuma ikhwanihim. Mereka adalah orang-orang yang telah memakan daging saudara mereka. Ghibah. Jadi ghibah itu dosa besar lebih daripada isbal. Ancamannya lebih banyak dalam Al-Quran dan hadis, dan disepakati tentang keharamannya. Namun kita terkadang menggampangkan masalah ini. Ini kan bukan masalah isbal lebih. Artinya apa? Isbal jadi perhatian, ini tidak kita perhatikan. Orang isbal, kalau tidak isbal bukan salah, tapi kalau ghibah 100 kali masih salah. Ini salah. Oleh karena ikhwan fillah dan yang lain, mana disampaikan perkataan Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi seorang ahli sunnah yang sibuk menjelaskan kesalahan saudaranya dari ahlul bidah, ya. Namun dia lalai menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Bisa jadi saudaranya ahlul bidah tadi ternyata menjalankan sunnah-sunnah yang sudah jelas. Dia terjerumus dalam satu bid'ah. Tapi sunnah-sunnah yang lain dijalankan kan semua. Bid'ahnya tidak diterima, tapi sunnahnya diterima oleh Allah. Bisa jadi lebih baik daripada seorang ahlul sunnah ini. Karena nanti terakhir totalan, Allah total. Mana kebaikan, mana keburukan. Maka kita ada ahlul sunnah, ahlul penegak sunnah. Maka jangan sampai kita tinggalkan sunnah. Jangan ahlul bidah lebih semangat menjalankan sunnah daripada kita yang ahlul sunnah lebih menjalankan sunnah daripada mereka. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang kafir? Apakah melanggar barok bila kita lebih dahulu menyapa? Jadi, yang Anda jelaskan tadi masalah wala dan barok, masalah hati. Kita benci seorang karena agamanya. Kita harus benci 100% karena agamanya. Adapun masalah muamalah kembali kepada maslahat dan mudarat. Ya. Kalau orang kafir, kalau dia salami kita salami. Pagi Pak, ya pagi. Assalamualaikum, waalaikum. Misalnya dia bilang assalamualaikum, kita bilang waalaikum. Kalau dia buat baik, kita buat baik. Bahkan bukankah boleh enggak seorang laki-laki menikahi wanita ahlul kitab? Boleh enggak? Boleh enggak antum orang Medan menikahi sama orang Batak yang Nasrani? Boleh enggak? Boleh. Akhwat boleh enggak? Saya tanya sama akhwat, boleh enggak hukumnya? Akhwat mungkin boleh, jelas boleh. Jadi laki-laki muslim boleh menikahi dengan apa? Wanita kafir selama ahlul kitab. Gimana menjelaskan? Menghajar gini, gimana praktek kalau nikah? Walau baroknya bagaimana? Dan enggak, itu masalah hati ya. Kita tidak boleh mencintai seorang karena agamanya. Kita harus benci dia karena agamanya. Adapun cinta karena tabiat ini tidak jadi masalah. Cinta karena tabiat ini jadi buktinya di syariat membolehkan seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita dari kitabiyah ahlul kitab. Tapi anak sarankan sama antum semua, tidak usah cari akhwat Nasrani atau akhwat Yahudi. Terlalu banyak akhwat yang menunggu ya. Persaingan ketat lagi sekarang. Apakah bisa diterima jabatan menteri bila seorang salaf ditunjuk sebagai presiden? Kalau saya yang ditunjuk gimana? Gimana? Boleh saja salaf jadi presiden? Boleh nggak? Hah? Nggak ada undang yang melarang. Masalah masuk kancah politik merupakan perkara yang berat. Terus terang memang ulama khilaf tentang masalah pemilihan umum ya. Bahkan Syekh Utsaimin Anda dengar sendiri boleh mencalonkan diri dalam satu kaset Islam. Tapi ini masalah yang berat. Kenapa? Oleh karena sebagian ulama mengharamkan secara mutlak. Kenapa? Karena kalaupun dia masuk, dia tidak akan bisa melaksanakan Islam. Yang sangat diharapkan seorang ini bagi perkataan yang boleh. Kalaupun dia masuk, menerapkan Islam dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau ini orang sekarang kalau masuk partai, dia menerapkan Islam nggak berani. Kenapa? Kalau menerapkan Islam nggak ada pengikutnya. Nggak ada pengikutnya. Contohnya ada satu partai Islam di negara kita. Tadinya banyak pengikutnya, namun apa? Karena ingin jadi massa, akhirnya nilai-nilai keislaman pun dia gugurkan. Ini bukan partai Islam, ini partai apa? Nasional. Akhirnya orang-orang kafir pun seperti DNJ dijadikan anggota. Akhirnya apa? Pecah dia. Kenapa? Karena untuk mencari massa nilai-nilai Islam harus apa? Dikorbankan. Ini yang kita korban. Terlalu banyak, belum ada bukti orang masuk partai kemudian menjadikan negara itu baik. Belum ada bukti. Kalau bukti kehancuran banyak. Semua ini kembali kepada maslahat dan mudarat. Ulama yang membolehkan pun mereka melihat pada untuk mencari mentaklil syar.
memperkecil keburukan. Kalau itu bisa diterapkan dengan maksud pasti mengulangkan keburukan, ya mungkin saja kita bilang boleh, tapi dengan penuh persyaratan yang ketat. Kemudian sebagian ulama tadi anak katakan mengharapkan secara mutlak karena melihat kemudaratan yang jelas dan tersebar. Bagaimana dakwah yang bijak ketika menghadapi orang yang memilih netral, tidak ikut-ikutan dalam kelompok dengan alasan yang penting baik, sholat nggak usah ikut-ikutan kelompok. Itu kelompok juga, kelompok netral. Yang Islam terpecah menjadi 73 golongan. Antum mau yang mana? Golongan 74. Ya harus dengan cara yang baik. Bagaimanapun banyak orang pemikiran kita dakwah secara baik, jelaskan kebenaran. Kita bilang kita nggak suruh ikut kelompok kita, lihat aja ini. Lihat aja yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ada perselisihan kembali Al-Quran dan Sunnah. Kita sampaikan Sunnahnya seperti ini, Qurannya seperti ini. Lama-lama dia akan berpikir. Ini pertanyaan yang mengerikan. Bagaimana sikap yang baik bagi dai yang diberikan amplop kajian? Jadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Masalah ini masalah khilafiyah, masalah mengambil ujrah dari perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Namun, ana lebih condong kepada pendapat diperbolehkan. Kenapa? Karena terlebih lagi, ya, para ulama tidak khilaf kalau ternyata amplop tersebut dari negara. Ini tidak khilaf. Zaman dahulu juga sudah ada, ya, diberikan dari negara, namanya ju'alah, diberikan kepada para dai, kepada para alim ulama. Di Saudi pun diterapkan demikian. Ya. Dosen-dosen ada gajinya, tidak seperti Indonesia, karena Indonesia memang tidak ada khusus untuk dai, ya, tidak ada. Oleh karena itu, kalau kita pikirkan juga, namanya seorang dai, apalagi zaman sekarang ini, dia harus konsentrasi penuh. Yang sangat diharapkan seorang dai jadi pedagang, itu yang sangat diharapkan. Seorang dai bisa punya apa? Pemasukan tersendiri, jadi pedagang atau jadi pekerjaan apa ya, yang di luar daripada agama. Yang kelihatannya sulit. Tidak semua dai bisa jadi apa? Pedagang. Kalaupun jadi pedagang, dagang yang berkaitan dengan agama juga. Ya. Repot. Ya. Mungkin dagang kasih ceramah beliau. Ya. Sama aja kembali kepada apa? Kepada berdagang yang berkaitan masalah agama. Ya. Oleh karena itu, kalau seorang dai, apalagi zaman sekarang disuruh berdagang untuk menghidupi anak-anaknya, dia sulit untuk belajar. Kapan mau belajar? Belum lagi serangan bid'ah, serangan kesyirikan, syubhat yang begitu banyak. Maka hendaknya para matu mengerti kondisi seorang dai. Kalau dia mengundang seorang dai naik bis, ya Ustaz, naik bis saja ya, jangan naik pesawat. Berapa kilo? Mungkin 100 kilo itu naik bis. Naik bis. Setelah sampai bisnya berapa Ustaz? Ya 30.000. Itu dikasih 30.000. Loh, ini dia pergi ke sini meninggalkan pekerjaan, mungkin anak-anaknya diurus, dia pergi ini cuma dikasih berapa? 30.000. Ya itu namanya enggak pengertian. Makanya ini amplop saya banyak ya. Enggak, jadi saya pernah pelajari materi tatkala di kelas, ya para mahasiswa di sana juga merajikan pendapat ini bahwasanya karena memang kita sekarang butuh kepada ulama atau dai yang memang berkompeten. Untuk bisa berkompeten dia butuh waktu yang banyak untuk apa? Bisa belajar. Dai sekarang ini keteteran mau menerjemah misalnya mau apa, dia kapan mau belajar? Ini pengajiannya keteteran. Padahal mar'u butuh yang lebih, dan kemudian belum lagi serangan ahlul bidah yang begitu banyak, dia harus membantah. Dia butuh ilmu yang berkompeten. Allah Ta'ala alam. Jadi yang jadi masalah yang kasih tarif ya, itu yang jadi apa? Masalah, dan ini banyak. Apalagi yang keluar di televisi sampai ratusan juta sampai miliar ya, kenyataannya ada seperti itu. Akhirnya apa? Dia pun berdakwah sesuai dengan selera masyarakat. Sesuai dengan selera masyarakat. Kalau tidak sesuai dengan selera masyarakat, maka tidak akan diterima. Timbulnya dai-dai seperti inilah yang menjadi masalah. Masyarakat menjadikan ini dai yang benar. Dai itu bagus, itu dai bisa karate, itu bisa nyanyi, bisa joget lagi dainya. Itu dai sangar, itu enggak bisa. Hanya dai yang benar ditinggal oleh masyarakat. Menit lagi.
Ustaz, apakah benar menurut Imam Syafi'i bid'ah terbagi menjadi dua, hasan dan dhalalah? Benar. Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah yang hasanah dan bid'ah dhalalah. Akan tetapi Imam Syafi'i bukan maksudnya bid'ah yang saya ada pembahasan masalah ini, bahwasanya para ulama dahulu menyampaikan perkara maslahah mursalah juga dikatakan sebagai bid'ah. Maslahah mursalah yaitu perkara-perkara yang baru yang berkaitan dengan dunia yang memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan dunia atau berkaitan sebagai wasilah. Contohnya apa? Ma'had. Tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu merupakan wasilah untuk menuntut ilmu. Ma'had ini bid'ah. Disebut oleh Imam Syafi'i model-model seperti namanya bid'ah hasanah. Adapun bid'ah yang kita bicarakan sekarang ini bid'ah yang langsung berkaitan dengan ibadah. Ada zikir tertentu. Ini bukan wasilah lagi, tapi langsung ibadah, bentuk ibadahnya. Adapun masalah mursalah berkaitan dengan apa? Wasilah. Oleh karena itu, banyak saya katakan tadi banyak perkataan ulama yang mengatakan bid'ah kepada perkara-perkara masalah mursalah. Mengumpulkan Quran, mereka mengatakan apa? Bid'ah. Tapi kalau istilah kita namakan masalah mursalah, meskipun ulama dahulu menamakan itu bid'ah. Jadi perkataan Imam Syafi'i ini maksudnya berkaitan dengan apa? Masalah mursalah. Oleh karena itu, coba antum orang-orang yang membawakan perkataan Imam Syafi'i ini. Bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah dhalalah. Kita bilang coba datangkan bid'ah yang dilariskan oleh Imam Syafi'i. Bid'ah. Apakah Imam Syafi'i bikin bid'ah? Tidak ada. Berarti bukan seperti pemahaman antum. Mana Imam Syafi'i bikin bid'ah? Contoh bid'ah di buku mana dia bikin bid'ah? Karena memang yang maksud beliau adalah masalah mursalah, bukan bid'ah yang kita kenal. Apakah di Madinah terjadi juga kasus tahdir hajar di kalangan para masyayikh? Dulu sempat terjadi. Alhamdulillah sejak Syekh Al-Abbad hafizahullah menulis sebuah kitab Rizwan Ahlus Sunnah fi Ahli Sunnah, itu mulai pudar dan sekarang sudah hilang. Tidak ada lagi praktek seperti itu. Bahkan hilang dari murid-murid pun tidak ada. Karena sekarang orang semua sudah paham bahwa ini masalah khilafiyah, tidak perlu ada wala dan darah. Sekarang tidak ada sama sekali. Bagaimana tanggapan Ustaz dengan bantahan buku Ustaz dari Ustaz Abu Karimah? Apakah ada bantahan buku Ustaz sekarang? Saya pernah dapat surat juga ditulis Ustaz Askari Abu Karimah Al-Bugisi Al-Makassari telah membantah tulisan antum. Kalau antum memang di atas kebenaran, bantah dia. Ini anak ditantang ini. Kalau tidak bantah berarti salah. Repot ya. Anda terus terang belum baca buku tersebut, cuma beberapa teman Anda tanya apakah perlu dibantah, kata mereka tidak perlu, karena ada beberapa tuduhan yang dia tuduhkan pada Anda tidak merasa mengatakannya. Contohnya dia mengatakan bahwasanya Firanda mengatakan kebenaran berada pada suara terbanyak atau pada senioritas. Anda tidak pernah mengatakan demikian. Anda cuma tatkala menyampaikan masalah itu, Anda sampaikan wajar seorang salafi condong kepada pendapat ulama besar dan jumlahnya banyak, wajar. Makanya kalau antum belajar dalam usul fikih ada namanya muqallid, ada mujtahid. Orang itu ada dua, bisa beristihad, bisa melihat dalil, maka dia itu mujtahid dalam masalah ini. Ada masalah khilaf di antara para ulama, dia nilai, oh ternyata lebih condong ini. Dia berarti mujtahid dalam masalah ini. Ada orang namanya muqallid, bingung. Kan masalah, waduh dalil bingung saya. Apa kewajiban bagi muqallid? Dia memilih ulama yang paling bertakwa dan yang paling dia percaya. Dia pilih pendapatnya. Mana? Ini Syekh Albani sama Syekh bin Baz khilaf. Waduh, jagoan yang mana ya? Sudah saya Syekh bin Baz saja lah. Itu hak dia. Karena dia tidak bisa apa? Dan harus seperti itu. Dia harus memilih ulama yang apa? Yang paling dia percayai. Baru dia ambil pendapatnya. Makanya Anda bilang wajar banyak orang yang mungkin apalagi masalah pelik seperti ini, masalah hajar, masalah pelik ini bingung dia. Ya udah saya pilih pendapat ulama besar aja, ulama yang mayoritas dan ya wajar-wajar. Mana perkataan wajar bagi orang salafi, nalurinya memilih jumlah yang banyak itu dipermasalahkan sama dia. Seakan-akan anak mengatakan kebenaran pada orang terbanyak. Itu namanya demokrasi namanya. Orang masih hidup pun paham. Itu dia angkat-angkat. Dia anak terus terang. Kemudian juga masalah fatwa. Itu kan tergantung pertanyaannya. Fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas tentang masalah ini itu kan tergantung pertanyaannya. Makanya bilang ya, kalau begitu tanya sendiri. Anda sudah tulis dalam buku Anda, silakan tanya sendiri kalau nggak percaya. Karena Anda tahu akan dituduh pertanyaan itu apa? Menipu. Anda bilang kalau gitu tanya sendiri langsung kalau ke Madinah. Alhamdulillah beliau ternyata ke Madinah. Askari hafizahullah beliau ke Madinah dan beliau tanya masalah tentang i'tiraf kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri.
hafizahullah, salah seorang ulama yang masih diakui oleh mereka. Beliau tanya, apakah ahli as-surat orang-orang yang sudah membaik? Karena banyak orang mengatakan mereka sudah membaik. Kata saya tidak. Ya, surat masih parah seperti dulu. Tapi saya tambahkan, kalau mereka kasih dana ambil. Tapi kalau minta lebih baik tidak. Itu jawaban Syekh Ubaid Al-Jabir. Jadi fatwa itu hilang dari peredaran. Seperti itu. Dan saya tidak perlu membantah ya, karena ini juga masalah ijtihadiyah. Kalaupun Ustaz Askari merojihkan tidak boleh ngambil dana sama sekali, enggak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Mungkin dia lebih benar daripada saya. Yang saya permasalahkan cuma apa? Yang ambil dana jadi sururi itu jadi masalah. Terus yang tidak mentahdir yang ambil juga jadi sururi apa? Kamu kenapa sururi temannya Firanda temannya sururi semua? Aduh repot. Justru ustaz yang banyak ditahdir yang tidak ngambil dana. Ustaz Abu Ihsan apa ngambil ditahdir juga sururi juga. Kenapa? Temannya siapa enggak tahu. Gurunya Firanda jangan-jangan jadi tahdir. Ini jadi masalah. Apakah gara-gara itu jadi sururi itu apa hubungannya sururi dengan ambil dana? Dan itu hukumnya halal, sepakat ulama. Dan itu hukumnya halal. Dana itu dana kaum muslimin. Jadi masalah para ulama takut seorang ambil dana terpengaruh dengan aturan, terpengaruh dengan kesalahan mereka. Ada yang mengatakan tidak terpengaruh. Ya, itu kan masalah ijtihadiyah. Makanya saya pernah berdialog sama seorang, saya mengatakan, wahai akhi, kalau ada dana 1 triliun dari aturan yang lebih parah, dari Muhammadiyah atau yang lain, 1 triliun. Ada 3 pilihan. Ada orang ahlul bidah, sufi, ada ente salafi, ada got. Uangnya dikemanain? Katanya sama antum, uangnya dikemanain? Masukkan ke got? Hah? Atau kasih sufi? Atau antum yang ambil? Ana ambil kan? Kalau anda sudah debat sama dia 1 jam, ngeyel, terakhir anda kasih pertanyaan seperti itu. Ya ana ambil kan? Jadi udah, itulah teman-teman seperti itu pemikirannya. Itu kan masalah ijtihadiyah, tidak bisa dipaksa. Kalau dia mau ambil itu pesan dia bisa menilai. Antum tidak masuk, antum tidak ambil terserah antum. Antum memperingatkan bahaya Allah, silakan, itu hak antum. Jadi masalah tadi, masalah hajar dan mentabdi' gara-gara ngambil dana. Bahkan mentabdi' orang yang tidak ambil dana, tapi tidak mentabdi' apa? Orang yang ambil dana. Jadi tahdir berantai. Ini repot ini. Itu yang anda kejar dia, dan dia tidak pernah jawab. Ustaz Askari tidak pernah jawab, dan anda pernah mengajak beliau berdialog. Kebetulan jawaban beliau kala itu, Imam Ahmad tidak berdialog dengan Qadariyah. Ya sudah, anda mundur. Terakhir alhamdulillah beliau sudah agak mendingan. Terakhir ada informasi teman-teman, karena teman-teman kita di Jogja kalau Ustaz Askari ikut kajian juga. Kita tidak pernah melarang teman-teman ngaji sama mereka selama tidak bicara fitnah. Kalau bicara fitnah tuh tutup telinga. Terakhir ditanya, ada yang menanya apakah Firanda salafi, kata dia Firanda bukan hizbi. Alhamdulillah ini ada apa? Ada kemajuan. Firanda bukan hizbi. Masih Ahlussunnah, tetapi tidak semua Ahlussunnah boleh diambil ilmunya. Nah, itu masalah terakhir. Dan intinya itu masalah ijtihadiyah. Saya masih ingat tatkala Syekh Albani rahimahullah dibantah oleh Abdurrahman Abdul Khaliq, salah seorang pemimpin di Ihya Ulumuddin, masalah ijtihadiyah. Bahkan bantahannya itu disebarkan di majalah atau di koran. Ada seorang yang datang dalam di kaset, saya dengar langsung. Syekh Albani disampaikan kepada dia, "Wahai Syekh Albani, antum telah dibantah oleh Abdurrahman Abdul Khaliq dan disebarkan dalam majalah dia. Kami mengharap antum bantah dia." Apa kata Syekh Albani? Saya sudah baca bantahannya sama Abdul Khaliq dan saya lihat itu masalah ijtihadiyah. Jadi tidak perlu dibantah. Itu perkataan Syekh Albani rahimahullah. Sampai orang itu yang mengatakan Allahu Akbar, Syekh. Antum itu jadi tadi bilang afuna saudaraku Abdurrahman, padahal dia lagi bantah antum masih terus apa? Afuna. Bagaimana apa? Lembutnya Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani. Ini ada burung di sini kan? Burungnya apa? Bukan. Sudah jam 12, kita sampai ini saja. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Tolong ditanyakan kepada Ustaz Ana, Ustaz Abu Ihsan. Demikian saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah kita berikan sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua. Kita sebelum berdoa majelis, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.